2 tahun lalu, di distrik Waris, ujung timur Indonesia, Papua Nugini, saya berjanji untuk kembali ke tanah ini. Saya Bobon Santoso. Tanah yang hidup dengan adat sakralnya, masyarakat Papua dengan simbol merah putihnya, serta harapan yang terus dipupuk. Sebagai anak adat suku Walsa, ini bukan belajar artikulasi lagi, lebih tepatnya kembali ke kampung halaman, dengan perayaan yang kami sebut Pesta Babi. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, Matangkan. Perbaikan terbang langsung menuju Bandar Udara Sentani di Jayapura dengan lama tempuh kurang lebih sekitar 5 jam atau dengan jarak sekitar 2.108 nautical mile atau sekitar 3.900 km. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Sentani. Selamat datang di Jayapura. Kuali Merah Putih kali ini berbeda, gue datang bukan sebagai turis, tapi gue datang sebagai anak adat suku Walsa. Tuhan dengan caranya mengembalikan kami di sini. Setiba di Sentani, kami disambut Batalion 643 asal Kalbar yang telah satgas lebih dari setengah tahun. Melanjutkan perjalanan ke distrik Waris Kabupaten Kerom, daerah dengan endemis tinggi malarianya. Saya berusaha menepati janji untuk kembali menjenguk keluarga besar suku Walsa yang telah lama menanti. Setelah 2 jam perjalanan, kami mampir ke Sekolah Dasar Wembi, sekolah yang dulu pernah kami datangi dengan satgas sebelumnya. Tidak ada perbedaan dari 2 tahun yang lalu, hanya adik siswa yang sudah bertumbuh dan masih samanya semangat para guru mengajar di sini di tengah keterbatasan. Halo, terima kasih. Saya sudah datang kedua kalinya ke kampung kita ini. Itu kepala sekolah. Datang di Iya. sekolah kami yang pertama. Kedua kalinya. Kayaknya waktu itu juga dengan ibu juga ya. Iya, Puji Tuhan, semangatnya tetap tetap semangat. di sini. Selamat datang Kakak Bobon di sekolah kami SD YPPKWM. Oh, kemarin waktu tahun lalu kita kesini kekurangan guru. Sekarang bagaimana? Sekarang karena kami sudah dengan pembelajaran mendalam, lalu kami membutuhkan fasilitas seperti digital untuk Oh, belajar di digital. dalam kelas. Karena kalau untuk listrik di sini memang harusnya sudah bagus, sudah ada. Memang sekarang adik-adik pengen didorong untuk digital supaya lebih bisa belajar, lebih melek dengan ini ya. Itu yang kami sudah sampilkan itu bantuan dari Bapak Presiden, dan itu kita gunakan setiap saat di dalam kelas, belajar dengan papan interaktif. Apa yang masih dibutuhkan? Yang kami butuhkan sekarang adalah Starlink. Adik-adik mau Starlink nggak? Nah, nanti saya titipkan Starlink 2 unit di sini, tentunya melalui Danpos kita, Bang. Nanti kalau misalnya Ibu agak kesulitan pemasangannya, bisa nanti minta bantuan adik-adik tentara kita, nanti dipasangkan. Kalau MBG di sini? MBG untuk sekolah kami sementara ini belum berjalan. Tapi kemarin sudah diambil data dari petugas atau pegawai MBG, data siswa kami. Dan sudah kami laporkan. Semoga setelah didata segera ya. Kami sangat membutuhkan Sangat membutuhkan. anak-anak kami. Adik-adik mau MBG nggak? Harusnya kalau dengan ada MBG nanti pembelajarannya makin giat, Bu ya. Kita harapkan seperti itu ya. Semangatnya ya. Oke, jadi Kakak Bobon hadiahkan 2 unit Starlink di sini ya. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Kita mau kasih hadiah adik-adik, dan ini dari teman-teman Satgas kita nih, 643 nih. Buku tulis ya buat adik-adik, Ibu Guru. Iya, terima kasih. Mari, Tuhan berkati. Mari. Kepala sekolah kita sudah berapa tahun di sini? Saya aktif di sini dari 2003. 2003. Masih honor. 2000 Masih guru bantu waktu. saat ini? Pegawai negeri. Berarti Ibu Kepala Sekolah kita sudah 23 tahun ya di sini mengabdi ya. Dan pos di sini kan juga dekat ya. Dekat, selalu Jadi, kerjasama. Selalu kerjasama. Kemarin 2 Mei kami upacara bersama. Oke. Kegiatan-kegiatan. Jadi kalau nanti misalnya perlu bantuan apapun, bisa ke pos, jangan ragu. Siap. Misal kekurangan guru, pas gurunya juga lagi sakit, kadang abang-abang tentara kita bisa jadi guru dadakan, Bu. Siap. Kita
Kita mau makan bersama dengan adik-adik kita, dan ini masakan dari teman-teman kita di sini nih, 643. Nih, ayamnya paling besar. Gue sebagai orang yang udah sering banget ke Papua, dan gue tahu sendiri bagaimana program MBG bakalan sangat sukses, sangat tepat juga kalau misalnya kita laksanakan di daerah-daerah 3T. Kenapa? Kalau misalnya kita dengan ada MBG, kita lihat juga penerimaan adik-adik terhadap MBG itu antusiasnya luar biasa ya. Apalagi kalau di Papua. Jadi kalau misalnya MBG ada di sini, hampir 100% adik-adik pasti lebih semangat untuk sekolahnya. Dan tentunya juga pasti tepat sasaran. Sebelum diwacanakan MBG, kita sempat trial MBG di sini setahun sebelum Bapak Presiden melaksanakan program MBG. Untuk akses sebenarnya sudah sangat mumpuni ya. Jadi sebenarnya SPPG kalau misalnya aktif di sini bisa didirikan. Tapi lagi-lagi penerima manfaatnya mungkin yang nggak mencapai 1000 lebih siswa yang ada di sini. Kalau ada makan gratis, sekolahnya semakin semangat. Benar. Rajin sekolah. Semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sehat-sehat. Dengan selamat. Siap, Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, sehat-sehat semuanya, tetap semangat. Ya, Bapak. Adik-adik, Kakak Bobon harus melanjutkan perjalanan dulu ya. Oke, semuanya ya. Terima kasih ya. Tetap ceria, oke? Keceriaan Indonesia ada di letak senyum kalian semua. Yeay. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke Distrik Waris, kurang lebih bisa 2 jaman. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu, mari semuanya, Tuhan berkati. Merah putih. Terima kasih. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Mari. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pos Waris ini. Kurang lebih perjalanan harusnya sih 4 jaman, cuma tadi ada jembatan yang rusak ya. Jadi sekarang kita sudah jam 3 waktu Papua tiba. Sore. Siap. Dan siap. Tiba di Waris, kepala suku besar Walsa, Nerius Mai, yang kini berusia 88 tahun telah menanti kami. Bapak-bapak suku masih ingat saya? Anak kembali ke sini. Anak kembali berkat yang apa-apa. 2 tahun lalu kita di sini. Ya. Masih ingat toh? Masih ingat. Gimana, sehat kabarnya? Masyarakat semua masih ingat. Dan bawa berkat untuk kita. Saya datang ke sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai anak adat di sini. Shalom semuanya. Shalom. Bapak sehat toh? Sehat, sehat. Masih ada yang ingat saya? Masih ada yang ingat. Ini saya juga ingat ini. Kita keliling-keliling waktu itu toh. Bapak Cek ada Bapak Cek? Ada. Mana Bapak Cek? Oh di sini. Bapak Cek. Ya Tuhan. Halo, shalom. Selamat datang kembali. Selamat ketemu datang lagi. Tuhan bisa mampir lagi ke sini. Pas puasa Tuhan kita bisa ketemu lagi. Amin. Sekarang sudah umur 88. Beranjaklah kami berdialog dengan tokoh masyarakat setempat. Pertama adalah ucapan terima kasih atas PLN yang sudah masuk di daerah 3T ini. Seterusnya, ialah harapan bantuan untuk saya teruskan kepada pemerintah pusat melalui tayangan ini. Kita datang lagi ke sini. Kali ini kegiatan kita masih kembali lagi untuk melihat saudara kita di sini, orang tua kita di sini. Sekarang saya mau tanya, Bapak Jack, listrik sudah mantap?
listrik kada Bobon datang pertama, akhirnya listrik menyala. Harus bertepuk tangan. Jadi kemarin listrik tidak ada kan? Kita cuma lihat ada tiang, tapi karena kita lapor ke Mas Wapres, Mas Gibran. Mas Gibran ya, Wapres kita Gibran. Jadi akhirnya diatensi, akhirnya di root PLN memasangkan dan puji Tuhan sampai sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih karena sudah diterima saya kehadiran saya di sini. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua ya. Amin. Terima kasih banyak atas kedatangan 2 kali. Pertama datang, kedua kali datang lagi. Karena Bapak Bobon rindukan kami orang tua-tua yang ada di sini. Kembali ke kampungnya di sini. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan, keluhan atau apa yang kami rasakan di distrik Waris khususnya. Siap. Itu yang akan kami sampaikan. Jadi tadi kami siang tokoh-tokoh sudah duduk, sudah masukkan, kami sudah catat itu yang kami akan bacakan ke Pak Bobon. Besok catatan ini Pak Bobon harus berangkat ke Jakarta, bersampaikan langsung ke Wakil Presiden. Iya. Pak Gibran. Lihat foto boleh? Foto cekrek. Ya. Ya. Jadi ini Oh, sudah ada Ya. ya. Ini maaf, ini catatan mendadak yang kami tulis tangan sesuaikan jadi itu yang akan saya bacakan. Rap ketahuan Bapak bukan menteri, tetapi ini kami masukkan usulan Bapak, tolong masukkan usulan kami ini ke menteri-menteri terkait. Oke, Bapak, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak. Kami percaya karena Bapak punya bukti sudah ada. Buktinya apa? Lampu sudah menyala. Kami mohon sekali Bapak tolong lanjutkan aspirasi kami ini ke menteri-menteri atau pemerintah pusat. Demikian usulan kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya terima. Boleh, nanti saya coba carikan solusi ya. Tapi saya tidak janji ya. Coba nanti saya carikan solusi. Nanti siapa tahu dari Mas Wapres juga bisa membantu. Tapi saya coba ya, Bapak ya. Saya coba ya. Tapi saya fokus memang di kegiatan kita kali ini adalah bersilaturahmi dengan semuanya. Ketemu lagi, bertemu kembali. Kita adakan masak bersahar seperti kemarin. Kita juga akan adakan bakar batu ya, Bapak ya. Terus nanti juga didukung sama teman-teman Satgas kita dari kesehatannya, cek kesehatan gratis seperti biasa. Siap. Juga nanti kita ada pembagian juga sembako logistik buat masyarakat kita di sini. Siap. Sejauh ini hanya itu yang bisa kita lakukan, tapi nanti saya coba lagi. Amin ya. Hari berikutnya, kami berkesempatan untuk berkunjung ke sebuah sekolah dasar SD Kenandega Waris. Mendengar keluhan kepala sekolah dan guru, sejumput harapan mereka antara lain fasilitas air bersih, internet portable, dan masuknya program makan bergizi gratis. Di Waris ada 4 sekolah. 4 sekolah. Ini adalah sekolah induk tertua di wilayah Waris, sekolah yayasan yang dibangun pada zaman dulu. Ini sekolah. Ada berapa kelas? Di sini ada 6 kelas 7 romben. Romben itu? Rombel rombongan pelajar, Guru ada berapa di sini? guru ada 8 guru, 4 ASN dan 4 honor. Kalau honor. Honor. Per bulan dapat berapa? Untuk honor, 1 juta. untuk honornya kami bayar dari dana bos 1,5 untuk honor. Ini sangat kurang, Pak. Sangat kurang. Karena ditantang dengan kebutuhan yang sangat besar dan harga barang yang sudah tinggi. Dari Bapak Ibu guru kami sangat berharap untuk bisa perhatian khusus bagi kami sekolah di Balasan. Dalam hal ini penambahan insentif atau tunjangan keparasan. Oke, tidak ada. Yang selama ini tidak ada. Tahun-tahun tidak ada. Semoga bisa diperjuangkan. Kita coba perjuangkan ya. Amin ya. Lalu, ada beberapa permohonan yang kami membuat yang tidak bisa kami bicarakan tapi sudah kami buat dalam bentuk permohonan. Oke, siap. Saya terima ya. Saya terima. Saya lihat sekilas. Oke, air bersih juga
susah di sini. Iya Pak, di sini Di sini air bersih ya. Mata air bisa kita salurkan ke sini dengan pipa. bisa di Oh iya, bisa ya, bak penampungan ya. Jadi juga kebutuhannya Starlink. Ya. Listrik sudah ada? Sudah. Kemarin waktu saya datang pertama tidak ada toh? Betul. Listriknya dibantu sama Mas Wapres, Mas Gibran. Puji Tuhan sudah ada sekarang ya. Gimana sekarang sudah ada listriknya? Senang. Untuk bak penampungannya kita buatkan saja ya. Siap. Sisanya ini nanti coba saya sampaikan. Karena kan saya bukan dari pemerintah, Bapak ya. Kita buatkan bak penampungannya di sini ya. Nanti yang kerjakan saya titipkan ke batalion, boleh? Kenapa saya minta batalion yang kerjakan? Karena gratis. Karena rekan-rekan TNI kita melayani kita semua, tenaganya juga untuk kepedulian masyarakat kita di sini. Jadi saya titipkan untuk Danpos, boleh Danpos? Kita buatkan satu bak penampungan air. Saya uangnya tidak banyak, saya titipkan 50 juta boleh? Saya titipkan 50 juta, nanti dikerjakan sama rekan-rekan pos kita, uangnya saya titipkan ke Danpos ya. Paling demikian Bapak ya. Abang dari saya, perwakilan dari Guru Honor, Ya. tolong bantu Abang sampaikan ke Bapak Presiden, terutama ke Menteri Pendidikan, karena kita sudah lama bertahun-tahun. Saya 16 tahun, Ibu ini 13 tahun, Bapak ini 14 tahun, ini 14 tahun. Tapi tidak pernah ada pengangkatan Abang. Tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Presiden. Baik, baik. Kita sampaikan melalui video ini ya. Ya. Kita sampaikan. Karena kita di pedalaman, pemerintah tidak lihat kita Abang. Dan kalau untuk program pemerintah yang terbaru seperti MBG, makan bergizi gratis, belum. Ada yang mau ditambah Ibu Guru? Iya, maksudnya kami yang dari pedalaman ini, kita di sini ada orang tua yang tidak mampu untuk kasih makan anak-anak. Kami lihat di kota itu setiap hari, tapi kami di kampung itu tidak diperhatikan di pedalaman. Ya, ya. Itu saja. Terima kasih. Pak Bobon, Ya, kami Ibu. dari TK, saya mewakili guru-guru TK, kita di sini ada 3 yang aktif. Sudah sekitar 20 tahun, tapi belum ada perhatian dari pemerintah. Kita minta masukan. Ya. Tolong sambung ini kami, tolong perhatikan kami guru-guru TK. Kami semua guru honor, bukan honor lagi, guru bantu. Guru bantu. Gaji dari kami. Jadi gaji kita tuh 700.000 per bulan, tapi dibayar per tahun. Ya tergantung itu mungkin Desember, kadang-kadang di pertengahan bulan baru digaji. Nah jadi kami sudah sekitar 20 tahun aktif, tapi kami tidak ada guru pegawai negeri. Ya kita minta Bapak tolong sambung mulut untuk dari pemerintah perhatian kami guru pegawai negeri. Siap. Ya, kita sampaikan semuanya ya. Kita rangkum, kita rekam, jadi supaya utuh apa yang disampaikan masyarakat di sini ya. Ini Bapak. Ya. Ya, kenalkan nama saya Bunda Herlinda Indiri dari PAUD Pangminda Tutor PAUD. Saya mewakili teman-teman semua dari PAUD 3 lembaga yang ada di Distrik Waris. Kami guru-guru PAUD sangat mengharapkan sekali mungkin Bapak bisa menyambung penyampaian kita, harapan kami Bunda-Bunda ke Bapak Presiden. Kami sudah mengabdi selama bertahun-tahun untuk negara NKRI dan Papua, tapi kami guru-guru selama ini masih non-PNS dan kami semua masih ijazah SMA. Kami juga mau kuliah supaya bersaing seperti yang lain, karena kami juga mendidik anak-anak bangsa. Itu yang kita mengharapkan. Terus kami juga butuh Starlink seperti yang tadi SD orang minta, karena kita juga butuh internet untuk anak-anak. Laporan apa kita jangkauan jarak jauh untuk ke dinas. Mungkin itu saja. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk kunjungannya. Selain memberikan bantuan untuk fasilitas air yang disupport teman kami Kartens, simulasi MBG kami hadirkan. Kita hadirkan juga simulasi MBG karena ini di daerah 3T ya. Tapi untuk MBG kali ini spesial karena kita sediakan menu non halal. Babi kecap. Kita akan bagikan untuk adik-adik kita di sini, jumlahnya ratusan, dan tentunya mudah-mudahan MBG bisa hadir di daerah 3T khususnya di Papua dalam waktu segera mungkin. Mungkin menu
kali ini terlihat nyentrik dengan protein utama yaitu daging babi. Bukan tanpa sebab, dari awal sebelum kami datang, adik-adik Papua meminta kami untuk memasak daging babi. Tentunya tidak dengan kuali besar dan peralatan masak kami dari Jakarta. Untuk memasak menu hari ini, kami meminjam dapur seorang pendeta. Selamat makan. Jadi karena masih tersisa banyak daging kita, tentunya kita juga sertakan buat adik-adik balita dan mama-mama, ibu menyusui, ibu hamil di sini. Selamat makan, Mama. Tuhan memberkati, sehat-sehat. Jadi kenapa kita hadirkan menu babi? Karena di sini babi itu sangat berharga dan tentunya menjadi masakan yang spesial. Mayoritas Kristen. Iya, mayoritas Kristen di sini toh, Ibu Guru? Iya. Ibu Guru makan babi? Mantap. Kalau menu MBG babi setiap hari boleh? Bisa. Tergantung modal. Karena babi mahal di Papua. 1 ekor 50. Iya, jadi babi mahal ya. Kata Ibu Guru 1 ekor 50 juta. Jadi ini menu mewah nih. Ini adik besar mau jadi apa? Ibu Guru. Kalau adik mau jadi apa? Tentara. Kuali Merah Putih sebelumnya, kami sempat meninjau pos lintas batas negara yang terbengkalai, juga dengan patroli patok negara RI-PNJ. Tidak dengan kali ini, kami mendatangi kampung Paitenda yang terisolasi. Masyarakatnya pun untuk keluar masuk terpaksa harus melintasi Sungai Purbawaris. Masyarakat yang di kampung itu di sebelah sana, dan pos? Siapa? Di sebelah sana. Yang dibutuhkan masyarakat tentunya adalah jembatan di sini ya, Siap, penghubung ya. Satu-satunya jalan mereka harus melintasi sungai. Tidak ada jalur lain yang harus memutar gitu, tidak ada? Ada jalur memutar, cuman mengeliling lagi jauh lagi. Kalau ini sudah meluap, ini terisolasi teman-teman kita di sini? Apabila sungai ini meluap, sangat mengerikan sekali sungai ini, Bang. 2 minggu semalam itu kita ada kejadian di sungai ini, ada korban tenggelam. Oke. Sampai saat ini jenazah tidak ditemukan. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Masih banyak sekali ratusan masyarakat kita di sini. Jika ini meluap, tentunya mereka terisolasi, pembelian logistik dan kebutuhan lainnya tidak ada. Jadi sangat butuh bantuan ya. Tentunya kita harapkan semoga jembatan bisa dibangun di sini, karena ini satu-satunya akses yang bisa mempermudah masyarakat kita di sini. Jadi kalau pas mau menyeberang dan meluap, nunggu sampai betul-betul bisa diseberangi. Oke. Dan itu nunggunya lama sekali. Nunggu lama sekali. Jadi adik-adik kita di sini kalau sekolah juga ke sekolah yang tadi kita kunjungi. Di seberang sungai. Seberang sungai. Siap. Jadi terkadang kalau sungai meluap, adik-adik mereka banyak yang tidak sekolah. Mama, selamat siang. Jadi yang kita temui ini adalah masyarakat dari Papua Nugini ya. Karena memang kita cuma terpisah kurang lebih 1 kilometer. Masyarakat transit di sini karena tujuannya ingin menjual hasil alamnya ke Kampung Banda. Halo, shalom. Jadi kalau kita biasanya ada kegiatan di sini termasuk 17 Agustus, ada perayaan apa di Indonesia yang memang hasil akhirnya adalah pesta rakyat, biasa warga PNJ ikut bergabung. Biasa ikut memeriahkan. Terakhir kita 2 tahun yang lalu juga sempat buat kegiatan dan masyarakat PNJ juga bergabung untuk menikmati hasil masakan kita. Jadi kemungkinan besar besok juga akan ada masyarakat PNJ yang ikut bergabung ya. Tinggal di sini. Tinggal di sini. Saudara masih banyak yang di PNJ? Masih banyak. Masih banyak ya saudara di PNJ ya? Keluarga lain tinggal di sana, lain di sini. Oke. Terakhir listrik sudah masuk Mama ya? Iya. Puji Tuhan ya, walaupun memang terputus dengan sungai, tapi arus listriknya bisa nyampe ke sini ya. Tinggal jembatan saja ya. Iya. Jembatan dan jalan. Jembatan dan jalan. Mudah-mudahan segera ada jembatan buat penghubung di sini. Saya lanjut Mama ya. Iya. Saya lanjut. Besok ke sana ya. Iya. Besok kita makan-makan toh. Iya. Masih ingat saya waktu kemarin ke sini? Iya. Masih ingat? Iya, Ingat ya. Iya, Mami ingat. Kepala dusun kita di sini. Kalau di sini masyarakat ada berapa, Bapak? Lebih dari 30 lah. Lebih dari 30 kakak. Berarti 100 jiwa lebih ya di sini ya. Bapak, kita lanjut ya Bapak ya. Besok ke Banda ya.
Berarti masyarakat di sini masih sangat tergantung dengan pos kita di sini. Masih Bang, masih tergantung. Masalah kesehatan juga, masalah hasil pertanian juga mereka sering barter ke pos kita. Kita mau kemana sekarang? Naik di lapangan. Ada apa di lapangan? Ini kan, ini bakar B21. Oh, bakar untuk batu. orang tanggal untuk sampai besok pagi tuh baru muka keluar cariin adat gitu. Oh, ada tarian adat nanti malam. Iya. Sampai dari pagi. malam ini sampai pagi baru nanti mereka kasih carian intinya gitu. Oh. Acara inti gitu. Ini lagi ritual. Jadi besok adalah hari puncaknya. Kita akan masak bersama dengan masyarakat kita di sini. Sebelum besok kita ada kegiatan masak besar, terus juga ada kegiatan penyambutan ritual. Ada Dewa Kaswari, Dewati. Untuk malam ini akan dimulai proses paling awal penyambutan ritualnya. Jadi akan disembelih 1 ekor babi untuk ritual hari ini. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Saya mau menyampaikan begini. Atas nama 8 kampung, saya laporkan tentang pembangunan di distrik Waris. Ini supaya bapak-bapak di pusat juga dengar dan melihat. Di distrik Waris ini pembangunan belum merata. Bukan di distrik Waris saja, di seluruh Kabupaten Kerom ini. Maka saya minta wajah Indonesia harus ada di perbatasan. Betul masyarakat? Betul. Jadi saya hari ini minta tidak boleh ada pilkada lagi kepentingan pribadi. Dan segala bentuk kekerasan dihentikan semua dari perbatasan distrik Waris. Siap. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kami Merah Putih. Shalom semuanya. Jadi kembalinya saya ke sini bukan sebagai tamu, tapi kembalinya saya ke sini sebagai keluarga. Sebelum kita akan mulai masak, saya ingin memberikan hadiah babi untuk kita bakar batu. Pesta babi 8 ekor. Kita serahkan kepada masyarakat. Sebelumnya 1 ekor semalam sudah untuk ritual. Jadi memang kegiatan kita kali ini ya, kita pengen melayani masyarakat kita, saudara kita yang ada di perbatasan, khususnya di distrik Waris. Dan kita hadirkan masakan kurang lebih 3.000 porsi. Ini pasti cukup karena masyarakat di sini juga kurang lebih ya hampir 3.000 ya. Senang juga tentunya bisa datang lagi ke sini, mendengar keluh kesah masyarakat kita di sini, mendengar kebahagiaan mereka di sini, dan mendengar kesetiaan mereka, kecintaan mereka terhadap Republik kita ini. Selain Bobon Santoso masak, rekan-rekan dari kesehatan kita juga mengadakan pengecekan kesehatan gratis untuk saudara kita di sini. Dok, biasa keluhan masyarakat kita di sini apa, Dok? Izin
Untuk keluhan yang biasa berobat ke sini biasanya karena tensi tinggi, terus luka-luka di kaki, kemudian sakit kepala, pusing. Kalau malaria di sini juga gimana? Untuk malaria sangat tinggi. Sangat tinggi kita di sini. Dari mana kakak dokter? Dari Puskesmas Waris. Waris. Jadi kalau di distrik Waris ada berapa puskesmas kita? Kita di sini cuma ada satu. Ini kepala puskesmasnya kami. Halo, Bapak. Masyarakat kita berobat ke sana dari sini lumayan jauh juga ya? Sangat lumayan jauh. Oke. Kira-kira kalau tiap hari kita bisa menangani berapa pasien dari satu distrik ini? Kan bercampur ya, karena bercampur gitu. Dari ini biasanya itu dalam satu hari bisa 60-70 pasien. 60-70? Iya. Berapa tenaga kesehatan kita? 34. Dokternya satu. Apakah cukup kalau menurut kepala puskesmas kita? Kalau menurut saya masih kurang. Masih kurang? Masih banyak kekurangan, Pak. Maksudnya dengan adanya petugas banyak, kami kewalahan dengan perumahan, Pak. Oh, kekurangan perubahan ya. Tempat tinggal juga Sangat kurang. Sangat berkurang. Oke, siap. Kendala, Pak. Ya mudah-mudahan diatensi ya Bapak ya. Tetap semangat toh. Terima kasih. Mari. Jadi dengan kegiatan kita masak, ini menjadi wadah bersilaturahmi kita dengan masyarakat kita di sini. Merajut kebinekaan dan tentunya ini bentuk kepedulian kita terhadap NKRI. Karena bagaimanapun ini adalah saudara kita setanah air, sebangsa yang tentunya butuh bantuan dari kita, butuh kunjungan dari kita, dan butuh perhatian lebih dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita kali ini, masyarakat Papua tentunya bisa lebih sejahtera ke depannya. Amin. Mantap dagingnya nih. Ini namanya beef slice, biasanya di restoran-restoran. Sebelumnya pernah nyobain daging ini? Belum pernah? Kalau di sini kebanyakan makan daging rusa, babi. Kami suku Walsa, cara bakar batunya seperti begini. Dan kami ada punya 3 cara bakar batu. Satunya seperti yang ini, pakai rakitan, satu gali tanah, 2 bakar di tali. Setelah buka di tali baru kita membakar. Nah, proses pertama awalnya itu susun tali, anyam, selesai, pasang daun. Setelah itu batu yang sudah dibakar ini sudah panas, dipindahkan, taruh di bawah. Batu dulu, baru taruh daging. Campur daging di atas, setelah itu batu lagi. Kalau ada ubi-ubian, kami masukkan sisip. Di mana ada celah-celah. Sayur, dan lain-lain. Setelah itu, terus begitu terus. Setelah sampai selesai di atas, tutup dengan daun lagi dulu. Tutup dengan daun, setelah itu langsung kita gulung. Tutup mati. Tutup mati supaya merapat, supaya jangan sampai uapnya keluar. Setelah itu kita tunggu sampai sekitar 1 jam lebih. 1 jam itu sudah matang. Kita lihat dari uapnya. Kalau uapnya sudah semakin berkurang, berarti daging sudah matang. Setelah itu kita angkat. Angkat, kita alas, ambil daun alas, baru susun, lalu cincang. Setelah cincang, lalu kita bagi-bagi. Itu cara pesta babinya kami. Kayu bakar yang besar-besar. Oh, tunggu. Awas. Oh, Tarian adat suku Walsa kembali dipertunjukkan setelah hampir 3 tahun tertidur. Di banyak belahan bumi, animisme masih berdampingan akrab dengan kepercayaan beragama, termasuk bagi suku Walsa yang mayoritas beragama Kristen Katolik. Esensi spiritual yang teramat kental terasa. Mitosnya, para penari utama dirasuki dewa kepercayaannya, yaitu Dewa Kaswari dan juga Dewati, dewa dengan segala kesakralannya dan maha pemberkatannya. Gimana kabarnya? Sehat toh? Ya. Gimana? Kau punya nama siapa? Iwan. Iwan. Kamu? Fani. Fani. Kamu kelas berapa? 2. Kelas 2. Kamu? Kelas 4. Kamu cita-cita mau jadi apa? Koki. Kamu mau jadi apa cita-cita? Tentara. Ini dari kampung mana saja? Kalifan, Banda, Kalifambun, Petenda. Oh, banyak sekali kampungnya. Siap makan hari ini? Siap. Ada yang pernah makan masakan saya 2 tahun lalu di sini? Pernah.
kita bagi-bagikan di sini. Bakar batu masih berlanjut dan kemungkinan bakar batu sebentar lagi juga akan matang. Tapi banyak masyarakat antusias di sini, maka dari itu kita bagi-bagikan di sini. Dan kita juga menyertakan sembako kurang lebih sekitar 350 paket untuk 3 sampai 4 desa yang sudah kita data. Jadi luar biasa kegiatan hari ini juga didukung oleh semesta karena tidak hujan. Bersama dengan masyarakat distrik Waris kita, 8 keranjang yang sudah kita isi babi sudah masak. Buka, iya, mari. Panas. Hati-hati, panas. Ini batunya masih panas nih Bapak ya. Masih panas. Makan coba Kakak. Matang. Terima kasih, nama saya Elias Samo, perwakilan 8 kampung sedistrik Waris. Terima kasih atas pelayanan dari TNI, Polri, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, baik di distrik. Saya juga minta ucapan terima kasih banyak sudah atas dukungan moral, pikiran, tenaga sudah meluangkan untuk bantu kami di distrik Waris. Saya minta ucapan terima kasih banyak. Kami tidak akan balas, yang akan balas adalah Tuhan. Pos tentara yang hadir di distrik Waris ini itu sangat membantu. Ya. Sangat membantu dalam arti biasa ada kerja bakti, ada kerjasama itu antara masyarakat dengan pos itu selalu berjalan baik. Tentara di sini kami merasa masyarakat itu dengan mereka tuh baik-baik, ramah. Kami tidak merasa takut dengan mereka, malah kami tuh bergaul bersama mereka. Kerjasamanya baik. Tentara di sini semua pada baik, malahan membantu masyarakat di sini. Ada jalan rusak, mereka gotong royong sama-sama di masyarakat. Terus macam ada kedukaan begitu, mereka bantu sumbang logistik dari pos tuh. Bukan hanya untuk keamanan, pos di sini itu sangat membantu masyarakat setempat dengan adanya pelayanan kesehatan, terus membantu pembangunan apa segala macam, itu biasa kerjasama. Mereka selalu kerjasama dengan masyarakat, menyangkut berobat, itu tadi saudara sudah sampaikan, itu memang benar. Terus ini karena puskesmas jauh, akhirnya masyarakat lari ke pos untuk berobat. Nah, kalau boleh, untuk kedepannya, di sini harus ada puskesmas pembantu. Akses jalan di sini kami memang setengah mati. Itu khususnya untuk di distrik Waris, mulai dari Kampung Kalifam sampai Kampung Banda, itu akses jalan ke sini memang setengah mati. Karena apa? Ini jalan kabupaten, tapi tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan oleh Pak Bupati dan jajarannya. Jadi kami minta dari pusat kalau bisa jalan ini tolong diperhatikan. Karena kasihan 3 kampung di wilayah perbatasan ini sangat menderita dengan akses jalan. Kadang orang mau jualan, mau buat turun jualan apa segala macam itu setengah mati. Jadi harus sewa pickup dan segala macam. Dan biasa perjalanan itu kadang bahan jualan yang mereka bawa itu kadang bisa sampai 2 hari, 1 hari bisa sampai di tempat tujuan. Kami juga mau minta bantuan dari Pak Bobong untuk bisa melihat mama yang punya hasil kebun. Yang saat ini kami mau berjualan kemana? Kami harus dengan bersusah payah kami
kerja keras, tapi hasil kami harus jual ke Jayapura, tapi ke Arso, kadang tidak laku, kadang kami bermalam di jalan dengan kondisi jalan yang belum stabil. Kami harus bermalam dengan jualan kami sampai kadang rusak, kadang kami kembali juga tidak berjualan. Bubun datang ke sini itu kita masih susah dengan listrik, kendala dengan listrik, belum ada lampu. Pas dia turun itu 2000, kalau tidak salah 2023 dia salah itu. Dia turun itu langsung kita masyarakat di sini memberikan aspirasi toh untuk dia. Tidak lama begitu dia balik ke Jakarta, 2 minggu kemudian langsung listrik aktif, lampu langsung jalan. Jadi kita masyarakat di sini sangat bangga atas kehadiran Mas Bobon yang sudah membantu kesusahan di distrik sini. Kami sangat bersyukur sekali, seperti malaikat yang datang kepada kami yang selama ini kami dalam kegelapan, tidak mengenal terang. Ketika Pak Bobon datang, kami sangat bersyukur dengan kedatangannya. Kami bisa saat ini tinggal dalam terang, yaitu PLN masuk. Saya atas nama masyarakat mengucapkan kepada Pak Bobon terima kasih banyak atas kunjungannya sudah 2 kali. Pertama dan hari ini. Kegiatan saat ini dengan Mas Bobon lebih hebat dari yang kemarin. Masyarakat senang, masyarakat minta kalau bisa Mas Bobon harus kembali lagi ketiga kalinya. Setuju? 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 Saya juga minta terima kasih banyak kepada Pak Bobon. Artinya datang ke sini membawa dalam suatu perubahan bagi kami untuk di distrik Waris. Atas nama masyarakat minta ucapan terima kasih banyak kepada Pak Bobon. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa untuk di distrik Waris 8 kampung itu tidak ada namanya dalam sistem organisasi Papua Merdeka, itu sudah tidak ada. Jadi kami sudah deal untuk mengambil sikap bahwa memang kami di distrik Waris itu tidak ada namanya OPM. Maka dengan harapan ini saya mewakili untuk 8 kepala kampung sedistrik Waris untuk Pak Bobon, aspirasi yang mereka sudah ajukan itu harus diterima respon oleh Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Yang kedua, kami di distrik Waris ini ada 8 kampung, yaitu garda depan untuk NKRI, dan kami siap jaga harga mati NKRI untuk distrik Waris di perbatasan. Kegiatan kita selesai di sini, tentunya Kuali Merah Putih senang. Datang lagi? Datang lagi. Kita akan keliling-keliling lagi se-Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dan tentunya kita harap masyarakat di sini semuanya bahagia selalu, sehat selalu, kesejahteraan lekas hadir di sini. Semoga ini menjadi wadah yang kuat buat kita ya semuanya ya. Ini menjadi kegiatan yang merajut kebinekaan kita. Kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang tua kita di sini, kita bisa melihat keadaan mereka di sini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya, anak Bobon izin pamit pulang ke Jakarta. Semua aspirasinya sudah kita tampung. Kita akan sampaikan sebisa mungkin semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Amin. Kuali Merah Putih, merdeka! Di tanah Papua, pesta babi bukan sekedar makan bersama. Bagi masyarakat adat, ini adalah simbol perdamaian, simbol persaudaraan, simbol bahwa manusia harus hidup berdampingan dalam hormat dan kebersamaan. Di sini saya belajar, Papua bukan tanah kosong. Papua adalah ruang hidup, tanah yang penuh cerita, penuh budaya, dan penuh harapan. Papua adalah tanah kehidupan, tanah tempat anak-anak tumbuh, keluarga bertahan, dan masyarakat menjaga adat mereka turun-temurun. Papua bukan sekedar batas timur Indonesia. Papua adalah rumah bagi jutaan harapan, keberagaman, dan masa depan bangsa ini. Dan saya melihat sendiri, di balik semua cerita yang beredar di luar sana, masih ada senyum masyarakat, ada kebersamaan, ada persaudaraan yang nyata. Karena Papua bukan pelengkap Indonesia. Papua adalah bagian penting dari cerita besar Indonesia. Dan ketika Papua maju, Indonesia ikut melangkah lebih kuat.